Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, we meet again with Mr. Arif Rahman Ibrahim. Senang sekali tentunya Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran akidah akhlak dan syariah ya, atau yang disingkat dengan A2S. Insya Allah ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi di pertemuan minggu kemarin, masih berkenaan dengan tarikh Abdullah bin Abbas ya, atau Ibnu Abbas. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anakku, yang pertama kita semua dapat menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Abbas ini dengan benar. Kemudian yang kedua, nantinya kita dapat menunjukkan ya tarikh singkat tentang Abdullah ibnu Abbas ini dengan benar, atau sejarah singkat Abdullah ibnu Abbas ini dengan benar. Baik anak-anak ya, langsung saja kita lanjutkan. Namun sebelum itu, agar pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bissolihin. Amin. Baik anak-anakku, Pak Arif lanjutkan kembali ya. Abdullah bin Abbas merupakan seorang mufasir Al-Quran yang terkenal pada abad pertama Hijriah. Apa sih yang disebut dengan mufasir? Atau apa sih yang disebut dengan mufasir Al-Quran? Mufasir Al-Quran itu merupakan orang yang memiliki ya, yaitu kapabilitas yang dengannya ia mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu jadi Abdullah bin Abbas itu dikenal sebagai seorang sahabat Nabi ya, seorang mufasir Al-Quran. Nah, kemudian apa saja keistimewaan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini anak-anak? Di antaranya yang pertama, Abdullah bin Abbas tentunya keistimewaan yang pertama yaitu mendapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai ya dengan kisah yang pernah Pak Arif ceritakan di pertemuan pertama, bagaimana Rasulullah SAW sambil mengusap kepalanya atau rambutnya, kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar suatu saat nanti ketika Abdullah bin Abbas ini sudah dewasa, maka ia akan menjadi seorang yang paham terhadap Al-Qur'annya atau menjadi seorang mufasir Al-Quran, dan ini terkabul ya, atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu semangat dalam menuntut ilmu. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, bagaimana Abdullah bin Abbas ini rela pergi kemanapun ya, ke rumah para sahabat yang jaraknya begitu jauh, tapi untuk mendapatkan suatu ilmu, maka ia senantiasa berusaha mendapatkan ilmu tersebut. Sampai para sahabat pun merasa kaget ya dengan perilaku Ibnu Abbas yang gemar mencari ilmu ini ya. Nah, dilanjutkan kembali yang terakhir yaitu dimuliakan oleh Umar bin Khattab. Suatu saat pernah ya, Abdullah bin Abbas ini ketika di dalam suatu majelis, maka ia selalu duduk di samping Umar bin Khattab. Dan biasanya Umar bin Khattab juga senantiasa menjadikan Ibnu Abbas ini sebagai teman untuk berdiskusi ketika ada suatu permasalahan. Walaupun pada saat itu Abdullah bin Abbas masih berusia muda atau lebih muda dari Umar bin Khattab. Lanjut lagi anak-anakku. Nah, karya Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas itu karyanya itu kurang lebih ada 1660 karya yang sudah beliau, atau tafsir yang sudah beliau karyakan ya. Nah, di antaranya yang pertama ada Tanwir al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, itu yang pertama. Yang kedua kemudian juga ada tafsir Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah tafsir Juludi, dan masih banyak lagi tentunya ya. Nanti kalian silakan boleh dibaca di buku A2. Ibnu Abbas pada akhir kehidupannya di dalam keadaan buta. Jadi ketika beliau wafat, maka Abdullah bin Abbas ini dalam keadaan tidak bisa melihat atau buta. Meninggal di kota Taif pada tahun 68 Hijriah atau bertepatan dengan 687 Masehi pada usia 70 tahun.
Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syair terakhir Abdullah bin Abbas ketika beliau akan meninggal dunia, di antaranya ada syair yang begitu terkenal ya, yaitu meskipun Allah mengambil penglihatanku, namun cahaya lisan dan telingaku melihat akalku sehat. Lisanku menjelaskan kebenaran, pedang yang tajam. Nah, tentunya karya-karya Ibnu Abbas ini sampai sekarang bermanfaat untuk umat muslim dan tentunya untuk kita semua. Yang menjadi poinnya adalah bagaimana semangat Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu harus tertanam dalam diri kita. Walaupun pembelajaran kita dilakukan secara online ya, tetapi jangan menjadikan suatu alasan untuk kita berleha-leha ataupun bermalas-malasan. Itulah mungkin yang dapat Bapak sampaikan kesempatan hari ini. Nanti sebagai tugasnya silakan anak-anak kerjakan kuisis yang Pak Arif berikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.